Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Dwi Mustika dengan NIM 22510022. Dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan MPD, Program Studi Pendidikan Matematika, IKIP Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi. Pancasila tidak hadir hanya sebagai dasar hukum, melainkan menjadi budaya dan ciri khas bangsa Indonesia dalam membangun dan mengembangkan karakter kehidupannya dari masa ke masa. Hadirnya Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang menjadi nilai utama, pedoman utama, dan bentuk karakter kehidupan bangsa Indonesia. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari Pancasila? Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila juga merupakan buah karya para pendiri bangsa mewujudkan dasar dan pandangan hidup masyarakat Indonesia merdeka. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu ideologi. Seringkali kita mendengar istilah ideologi dan mengaitkan berbagai konsep ideologi dengan bentuk perilaku dari kelompok masyarakat tertentu, sehingga ideologi menjadi identitas secara umum dalam masyarakat yang ada di dunia. Dalam beberapa kesempatan, ideologi seolah berlaku dalam berbagai kepentingan negara-negara di dunia, termasuk negara adikuasa dan beberapa negara lainnya. Ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu idea yang berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Di sini saya hanya mengambil 4 ahli saja. Yang pertama yaitu menurut Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ideologi adalah inti dari semua pikiran manusia. Yang kedua menurut Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626. Ideologi adalah paduan atau gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep. Yang ketiga menurut Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu menurut Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527. Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Sehingga ideologi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang menentukan seluruh hidup manusia. Yang kedua, gagasan yang diatur dengan baik tentang manusia dan kehidupannya. Yang ketiga, kesepakatan bersama yang membuat nilai dasar masyarakat dalam suatu negara. Yang keempat, pembangkit kesadaran masyarakat akan kemerdekaan melawan penjajah. Dan yang kelima yaitu gabungan antara pandangan hidup yang merupakan nilai-nilai dari suatu bangsa serta dasar negara yang memiliki nilai-nilai falsafah yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa. Apakah ideologi perlu dimiliki setiap negara? Tentu saja perlu. Mengapa? Karena ideologi digunakan negara sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya.
Ideologi membantu suatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Selain itu pula, Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dimensi idealis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, dimensi realistis. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata, sehari-hari baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. 3 dimensi tersebut tidak terpisah satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Peta perkembangan ideologi dunia. Pada masa perkembangan peradaban Mesir kuno 2660 sampai 2160, ideologi yang berkembang adalah keyakinan pada satu dewa atau monoteisme, yaitu dewa matahari sebagai dewa tertinggi. Perkembangan ideologi di berbagai dunia saat ini sangat pesat. Buktinya terdapat 8 ideologi yang menjadi induk-induk ideologi lainnya. Terdapat 2 sayap ideologi di mana ada sayap kiri dan ada sayap kanan. Sayap kiri yaitu ada ideologi anarkisme, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, dan ideologi liberalisme. Sedangkan sayap kanan ada ideologi fasisme, ideologi nazisme, ideologi monarkisme, dan ideologi konservatisme. Di sini saya akan menjelaskan ideologi dari sayap kanan terlebih dahulu. Yang pertama ada fasisme. Apa itu fasisme? Fasisme adalah paham mencintai negara dan mengagung-agungkan negaranya atau rasa nasionalisme secara berlebihan. Negara yang menganut ideologi fasisme adalah Italia dan Jerman. Yang kedua yaitu nazisme. Nazisme adalah paham kaum Tuareg atau kaum yang mencintai negaranya sendiri. Negara penganut nazisme adalah Jerman. Yang ketiga yaitu monarkisme. Monarkisme adalah paham di mana suatu negara dikuasai oleh satu orang sebagai pemimpin yang bersifat absolut. Ideologi monarki terbagi 2, yaitu monarki mutlak dan monarki konstitusional. Yang keempat yaitu konservatisme. Konservatisme adalah suatu paham yang dimiliki oleh orang-orang yang berpikir kolot atau tradisional, yang tidak mau menerima sesuatu yang baru karena dikhawatirkan dapat merusak budaya atau tradisi mereka. Negara yang menganut ideologi ini adalah Inggris, Kanada, Bulgaria, Denmark, Hongaria, Belanda, dan Swedia.
Selanjutnya saya akan membahas ideologi dari sayap kiri. Yang pertama ada anarkisme. Anarkisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa negara tidak memiliki pemerintahan atau negara sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Negara penganut ideologi ini adalah Rusia dan Spanyol. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme merupakan paham yang lahir sebagai reaksi kapitalisme yang mana mementingkan individu pemilik modal dan menyampingkan kaum buruh. Negara yang menganut ideologi ini adalah Rusia, Republik Rakyat Cina, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Yang ketiga yaitu sosialisme. Sosialisme adalah paham tentang respon keegoisan individu dari kapitalisme. Negara yang menganut ideologi ini yaitu negara-negara di Eropa Barat. Yang keempat yaitu liberalisme. Liberalisme merupakan paham kebebasan di mana suatu negara penganut ideologi ini kuat akan kebebasan dalam hal apapun. Negara penganut ideologi ini adalah beberapa negara di benua Amerika, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kuba, Kolomboai, dan lain-lain. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang berakar pada pandangan hidup serta budaya bangsa dan tidak mengambil dari negara lain. Dengan kata lain, bahwa Pancasila bisa menerima pengaruh budaya asing dengan prinsip substansi Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial bersifat tetap. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.